Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi, SAPMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rista Irvian Irawan dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi D4 Administrasi Perkantoran, dengan NIM 20811334116. Di sini saya akan menjelaskan analisis HRM dari perusahaan JNE. Nama resmi awalnya adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir yang didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno. JNE Hardi sebagai divisi dari PT Citravan Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Kurir Beberapa Negara Asia atau ICCI yang bermarkas di Hong Kong. Berkat itu, JNE berkesempatan untuk mengembangkan wilayah sampai ke seluruh dunia. Berikut saya tampilkan video cuplikan tentang sejarah JNE. JNE, sebuah perusahaan ekspedisi Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 November 1990, bertempat di panti asuhan milik almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno. Syukuran berdirinya JNE pun berlangsung. Semangat awalnya tentu untuk bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Dan demikianlah kita mulai bermarkas awalnya dengan sewa sebuah ruangan di lantai 1 di sebuah gedung di bilangan Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Gedung yang saat ini sudah menjadi hotel, namanya Hotel Peninsula. Dengan modal yang jauh dari kata besar, JNE pun berusaha untuk meraih cita-citanya agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Modal di store pada saat itu adalah 100 juta. 100 juta itu saya digunakan untuk bayar sewa, terus beli mobil. Tidak hanya dengan modal yang kecil, keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi suatu kendala saat itu. Namun, semangat JNE tidak pernah surut. JNE berdiri diawali dengan 8 karyawan. Di situ pekerjaannya dari menerima kiriman, terus packing sendiri, dan packingnya juga menggunakan masih manual. Yang penting kiriman-kiriman itu bisa berangkat sesuai dengan schedule, gitu aja sih. Dengan usaha dan kerja keras para pendiri, hanya dalam 1 tahun, JNE bisa mendapatkan keuntungan bahkan lebih dari 100%. Tahun pertama JNE didirikan sudah ada untung 123 juta. Tentu ini menjadi semangat baru bagi JNE. Dengan terus menjaga kualitas layanannya, JNE yakin segala impian dapat terwujud. Tahun demi tahun, seiring dengan perkembangan yang ada, JNE pun memperluas jaringannya dengan membuka cabang pada tahun 1996, dimulai dari kota Bandung, Cilegon, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Strategi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya, dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE yang bergerak di jasa pengiriman barang mengenalkan layanan baru, yaitu Pesona, pesanan oleh-oleh Nusantara, untuk meningkatkan lalu lintas pengiriman barang. Pada Pesona ini, ada beberapa strategi yang digunakan dalam pengembangan organisasi. Strategi pengembangan organisasi yang digunakan oleh JNE yaitu strategi Pesona. Di antaranya, 1. Composition strategi. Dalam menghadapi kompetisi menggunakan strategi agresif, yaitu dengan meningkatkan pasar atau expanding total market.
di mana JNE memperluas target customer yang dapat dilayani dan menambah layanan dengan diperkenalkannya layanan pesona. Dengan produk pesona ini, JNE menarik konsumen yang baru atau new customer dan juga meningkatkan pemakaian atau more use. New customer yaitu layanan yang membuat konsumen personal yang sebelumnya jarang menggunakan jasa JNE dan yang belum pernah sama sekali menggunakan layanan JNE dapat tertarik menggunakan jasa JNE dengan adanya layanan pengiriman makanan khas daerah ini. More use adalah melakukan cross-selling, menawarkan layanan ini pada para pelanggan JNE yang ada, sehingga mereka meningkatkan penggunaan jasa JNE, otomatis meningkatkan pembelian. Yang kedua yaitu produk strategi. JNE mengembangkan produknya di tingkat tambahan atau augmented product. Dalam strategi pemasarannya, tingkatan dari layanan JNE tersebut adalah produk level yang terdiri dari core benefit atau jasa pengiriman, kemudian basic product atau jasa pengiriman barang dengan berat di atas 500 gram, expedited product, diterimanya yang barang di tujuan, augmented product, melayani pengiriman barang dan pesanan makanan khas daerah, potensial, jasa pengambilan barang dari tempat asal dan mengirimkan barang tanpa ada batasan berat dan jenis makanan sampai ke tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi diferensiasi. JNE adalah perusahaan jasa, namun jika dilihat dari produk diferensiasi, JNE menggunakan produk diferensiasi sebagai berikut, yaitu ada form. Pesona memberikan layanan pembelian yang berasal dari lokasi yang jauh dan memiliki nilai sentimental. Kemudian ada customization, menerima semua pesanan dari luar katalog semua jenis kuliner di pelosok desa yang dilayani. Kemudian ada performance quality, kehandalan JNE yang telah dibuktikan dengan diraihnya berbagai bentuk penghargaan, sertifikat atau jasa layanan yang telah diberikan. Kemudian ada ordering EAC, menunjukkan bahwa seberapa penting konsumen melakukan pemasaran dari suatu organisasi. Kemudian ada delivery, mengukur seberapa baik produk atau layanan yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat yaitu produk system and mixed. Jika dilihat dari sistem dan variasi produk, JNE melakukan pendalaman jenis produk dengan memperkenalkan pesona. Pendalaman di sini menunjukkan bahwa pengembangan organisasi yang dilakukan oleh JNE dapat berupa pengiriman barang yang dikirimkan dan diberikan oleh JNE. Yang terakhir yaitu ada segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Analisis pengembangan dari STP yaitu segmenting. Sebagai produk yang ada pada introduction stage, fokus utama pada mengembangkan pesona haruslah pada para pembeli dengan kesiapan membeli yang tinggi. Oleh karena itu, segmenting dari persona dapat menggunakan behavioral segmentation dan lebih berfokus kepada segmentasi user, status, user rate, view rating, stake, dan loyalty status. Ada targeting. Produk yang ada pada introduction stage akan melakukan targeting pada segmen yang cukup luas. Dalam hal ini merupakan pioner dalam jasa pengiriman oleh-oleh. Karena itu, Pesona dapat melakukan produk specialization, yaitu melayani beberapa segmen hanya dengan menggunakan satu produk dengan cara melakukan diferensiasi pada biaya pengiriman. Yang terakhir, positioning, layanan pengiriman oleh-oleh pertama yang mudah menjangkau seluruh Nusantara dan tanpa biaya tambahan. Yang selanjutnya yaitu strategi sumber daya manusia. SDM merupakan aset yang berharga bagi perusahaan, apalagi dalam perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Terkait hal ini, maka dilaksanakan dua program, yaitu pemberdayaan manusia dan membangun yang sudah baik. Artinya,
meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia agar lebih bagus lagi. Jadi, strategi dalam meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seperti program pembangunan fisik dan emosional diri karyawan, serta spiritual untuk membangun jiwa atau moral karyawan yang bersih dan bertakwa. Dengan adanya pelatihan untuk SDM, maka sudah memberikan manfaat yang signifikan bagi JNE. Kemudian ada analisis beban kerja dan analisis kebutuhan karyawan. Beban kerja adalah jumlah atau volume tugas yang dikerjakan oleh karyawan. Indikator beban kerja meliputi target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, dan standar pekerjaan. Tingginya beban kerja yang diberikan perusahaan PT JNE Jalur Nugraha Eka Kurir kepada karyawan mampu menimbulkan beban kerja meningkat. Karyawan dituntut untuk mampu mencapai target agar perusahaan mampu bersaing dengan jasa titip kilat lainnya. Selain itu, dengan banyaknya jumlah pengiriman paket yang semakin berkembang, karyawan dituntut untuk segera mengirimkan paket ke tujuan. Sedangkan pengiriman tersebut yang mengakibatkan beban kerja karyawan di PT JNE meningkat. Analisis kebutuhan karyawan. Analisis kebutuhan karyawan atau tenaga kerja adalah mengetahui tentang tenaga kerja senyatanya yang diperlukan. Ikut diperhitungkan juga tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Penilaian kinerja karyawan PT JNE Jalur Nugraha Eka Kurir Palembang menggunakan dua cara, yaitu penilaian perilaku kerja karyawan dan penilaian sasaran kerja. Penurunan kualitas kerja diindikasikan dari adanya sifat malas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Karyawan mengakui bahwa mereka terkadang menunda pekerjaan mereka yang mengakibatkan pekerjaan mereka tidak mampu terselesaikan dengan baik. Berdasarkan kuantitas kerja karyawan dituntut mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target perusahaan yaitu 100%. Tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja juga akan dinilai. Jadi, analisis kebutuhan karyawan tergantung pada pekerjaan karyawan tersebut. Pelatihan sumber daya manusia dan rekrutmen karyawan. Pelatihan SDM atau pelatihan sumber daya manusia merupakan tempat atau wahana untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh tantangan. Pelatihan SDM yang diterapkan oleh JNE seperti program pembangunan fisik dan emosional diri karyawan serta spiritual untuk membangun jiwa atau moral karyawan yang bersih dan bertakwa. Dengan adanya pelatihan untuk SDM, maka sudah memberikan manfaat signifikan bagi JNE. Pelatihan ini sama seperti dari strategi SDM yang sebelumnya. Rekrutmen karyawan PT JNE. Ada 4 yang harus kita lakukan, yaitu tahap pertama, tahap administrasi. Untuk melengkapi tahap administrasi ini, kita akan banyak bersaing dengan peserta lain karena JNE Express juga menyaring kandidat dari berbagai kota. Kemudian yang kedua, tahap psikologi. Tahap ini berupa seri bilangan matematika dasar, tes logika, tes penggambar, tes Pauli atau tes koran, dan yang terakhir adalah tes kepribadian diri. Yang ketiga, wawancara user. Tahap ketiga ini kita akan dihadapkan oleh 2 pewawancara, di mana satu adalah HRD dan yang satu adalah user manager. Kemudian yang keempat ada tanda tangan kontrak, di mana tahap terakhir adalah penandatanganan kontrak dengan JNE. Kita akan diberikan waktu untuk memutuskan apakah ingin segera melanjutkan pekerjaan tersebut atau tidak. Strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. JNE yang kini telah memiliki lebih dari 25.000 karyawan di kantor pusat dan kantor cabang, serta kantor perwakilan maupun titik layanan mitra di seluruh Nusantara, terus melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Untuk mempertahankan bisnis di era COVID-19, JNE melakukan upaya seperti mengoptimalisasi jaringan didistribusi melalui semua jalur yang masih bisa diakses, baik darat, udara, maupun laut. Selain itu, JNE juga menerapkan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat bagi para karyawannya. Banyaknya masyarakat yang lebih sering menghabiskan waktu di rumah menjadi berkah tersendiri bagi JNE di masa pandemi ini. Pasalnya, kebutuhan masyarakat lebih sering terpenuhi melalui platform e-commerce. Oleh karena itu, JNE
berusaha memaksimalkan produk layanan atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini, misalnya digital payment, friendly, logistik, dan sebagainya. Meningkatkan keterlibatan hubungan. Untuk mendorong pemanfaatan fasilitas tersebut, JNE menyelenggarakan program-program seperti cashback, diskon ongkos kirim, dan lain-lain yang diharapkan aktivitas jual beli online semakin nyaman sehingga bisnis e-commerce dapat tetap tumbuh. JNE juga memiliki strategi dalam meningkatkan keterlibatan hubungan, yaitu dengan mendukung pelaku UMKM agar terus bertahan dan berkembang di tengah masa pandemi COVID-19 melalui program CSR seperti pelatihan gratis berupa webinar hingga donasi. JNE juga terus memaksimalkan kerjasama yang saling mendukung dengan pihak-pihak lain di dalam ekosistem e-commerce. Jika ekosistem tersebut tetap berkembang, maka JNE juga akan terus tumbuh dengan baik. Dengan adanya sejumlah strategi tadi, mau tidak mau JNE harus menambah anggaran belanjanya. Yang terakhir yaitu ada manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Manajemen SDM merupakan suatu sistem yang memiliki pengaruh besar terhadap proses perbaikan kinerja karyawan terhadap perusahaan PT JNE. Informam telah memahami bahwa fungsi utama dari berbagai sumber daya manusia adalah mengatur kebijakan, prosedur, dan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan bidang sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Manajemen karir atau pengembangan karir perlu ada untuk membantu meningkatkan semangat kerja yang ada dari karyawan. Pengembangan karir dibutuhkan sebagai dukungan kepada karyawan agar semangat di dalam menjalankan pekerjaan dengan baik. Karyawan yang mendapatkan pengembangan karir akan mampu bersikap loyal dalam bekerja kepada perusahaan. Jadi dengan adanya manajemen karir membuat para karyawan lebih semangat bekerja untuk mencapai target yang dimaksimalkan oleh PT tersebut. Berikut yang dapat saya sampaikan tentang analisis manajemen sumber daya manusia dari PT JNE Jalur Eka Kurir Nugraha. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.